Perkenalkan, nama saya Sophia Melanie Hagang, NPM 221110113443 Ini menjelaskan materi ekonomi Islam. Realitas ekonomi dunia, di bawah sistem sosialisme atau komunisme, di bawah sistem kapitalisme. Perubahan sistem kapitalisme menjadi modified atau adjust capitalism. Yang pertama, kemajuan lebih mengarah aspek fisik saja. Yang kedua, ada kemajuan tetapi penuh ketimpangan. Yang ketiga, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang keempat, terjadi eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sistem ekonomi kapitalistik. Manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Kebebasan absolut ini merupakan sebuah rumusan yang dikemukakan oleh John Locke yang mengatakan bahwa manusia adalah miliknya sendiri. Bahkan John Locke menyatakan bahwa perolehan pribadi tanpa batas sesungguhnya sesuai dengan ajaran-ajaran Injil maupun menurut akal sehat. Sistem ekonomi sosialistik tidak mengakui kepemilikan atau properti pribadi. Alat-alat produksi dikuasai dan dikontrol oleh negara. Distribusi barang yang tidak merata dan pengupahan berdasarkan jumlah kerja secara kolektif. Perencanaan ekonomi bersifat terpusat, akses personal terhadap pasar dibatasi. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam maupun investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu, juga Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisyir, gharar, haram, zalim, ikhtiar, dan riba. Perbedaan sistem ekonomi. Misi secara kapitalis, kesejahteraan para pemodal, secara komunis, kesejahteraan bersama, dan Islam rahmatan lil alamin. Secara asas, kapitalis individual, komunis bersama atau kelompok, Islam keseimbangan yang adil. Kepemilikan secara kapitalis bermodal, komunis pemerintah, Islam Allah Subhanahu wa taala, dan sumber alam kapitalis terbatas dikendalikan pemodal. Secara komunis terbatas dikuasai pemerintah, dan secara Islam tak terbatas sama dengan bersyukur akan ditambah. Orientasi secara kapitalis dunia, secara komunis dunia, dan secara Islam mendahulukan akhirat. Sumber nilai secara kapitalis pemikiran, secara komunis rasa, dan menurut Islam itu wahyu. Misi sistem ekonomi Islam. Yang pertama, rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam, menyelamatkan orang beriman yang berekonomi. Yang kedua, membawa berkah, karena setiap kegiatannya diawali dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap berekonominya jauh dari gahar, subhat, apalagi haram. Tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, melarang maisyir. Maisyir adalah suatu tindakan perjudian, yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah, atau suatu pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi dengan cara merugikan pihak lain. Yang kedua, larangan gahar. Gahar yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, di mana dalam transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Gharar berakibat sangat buruk, yaitu akan menimbulkan kebencian pada pihak yang bertransaksi.
Yang ketiga, larangan melakukan hal haram. Haram yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri maupun cara memperolehnya. Yang keempat, larangan zalim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Karena dalam Islam, sebuah transaksi yang dilakukan harus atas dasar saling ridho, maka Islam tidak membenarkan hal ini. Yang kelima, larangan ikhtiar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan dan akan menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak. Yang keenam, larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan biasanya dalam utang piutang, yaitu dalam bentuk bunga. Islam tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun walaupun keduanya sama-sama rela, kecuali dalam bentuk bonus atau bentuk terima kasih peminjam kepada yang meminjam. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi Islam. Walaupun belum ada negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, bahkan di negara Arab yang dimana Islam diturunkan mereka belum menerapkan seutuhnya. Akan tetapi, ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang menyempurnakan sistem ekonomi lainnya, yaitu komando dan liberal. Berikut ini merupakan ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu hak individu diakui namun diberi batasan. Hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau daruriyah. Selanjutnya, asas-asas ekonomi Islam. Yang pertama, al-milkiyah, konsep kepemilikan. Yang kedua, saharufil milkiyah, yaitu pengelolaan atau pemanfaatan kepemilikan. Yang ketiga, tauzi'ul sarwah bainaan naas, distribusi kekayaan di antara masyarakat. Pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil sebuah kebijakan sistem yang telah ada. Yang pertama, pendekatan menolak, negation, maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental, harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. Yang kedua, pendekatan memadukan, integration. Selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam mesti diterima oleh ekonomi Islam karena integralisme merupakan salah satu unsur dalam Islamisasi. Yang ketiga, pendekatan menambah nilai, value addition. Ekonomi Islam mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Alasan manusia belum siap menerima ekonomi Islam. Yang pertama, faktor pemahaman arti dan tujuan syariah. Yang kedua, faktor cinta dunia dan takut mati akibat dari diri tidak paham tujuan, fungsi, dan tugas hidup. Yang ketiga, faktor pola pandang terhadap Islam secara parsial. Yang keempat, faktor penjajahan Belanda 3,5 abad. Yang kelima, faktor usia sistem kapitalis yang sudah mendarah daging. Yang keenam, faktor isu negatif Islam bukan solusi. Selanjutnya, ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Yang pertama, bai adalah jual beli antar benda dengan benda atau pertukaran benda dengan. Yang kedua, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang keempat, mudharabah adalah kerjasama antar pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang kelima, muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan. Yang keenam, musakah adalah kerjasama antar pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antar pemilik dengan pemeliharaan tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak. Yang ketujuh, murabah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sabib al-ma'af, pemilik harta dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan dengan harga pengadaan barang dan harga jual nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi sabib al-ma'al dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau. Yang ke-8, khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Yang
9. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Yang ke-10, istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak. Sumber ekonomi Islam. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal ihwa yang syariah, di antaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil yang bukannya. Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan individu, al-milkiyah, al-fardiyah. Yang kedua, kepemilikan umum, al-milkiyah, al-mu'ammah. Yang ketiga, kepemilikan negara, al-milkiyah, ad-dawlah. Cara memperoleh harta. Yang pertama, menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seorang pun. Yang kedua, perjanjian hak milik seperti jual beli, hibah, pemberian atau hadiah, dan wasiat. Yang ketiga, warisan sesuai dengan aturan Islam. Yang keempat, ikta, pemberian dari pemerintah. Yang kelima, hak-hak keagamaan seperti bagian zakat bagi amil, nafkah istri, anak, dan orang tua. Membelanjakan harta. Pertama, menunaikan zakat. Yang kedua, mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megah dan berlebih-lebihan, israf dan mubazir. Karena sifat ini cenderung kepada penumpukan harta yang bukan fungsi ekonomis dari harta tersebut. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.